Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 akan melakukan observasi di Candi Tikus. Pertama-tama kami akan mengenalkan beberapa anggota dari kelompok 7, yaitu yang pertama. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya Firamanda Fialza. Saya Robi Aizalhaq. Saya Ayah Fatimah. Dan saya sendiri Jini Wahida akan melakukan observasi di Candi Tikus. Dadah. Dadah. Oke, kita di sini untuk melakukan observasi ke Candi Tikus untuk memenuhi tugas kewarganegaraan. Sebelumnya, kita melihat-lihat Candi Tikus dahulu dan mencari juru kunci untuk menanyakan beberapa hal yang tidak kita ketahui. Ini kalau kita lihat mungkin beda dengan candi-candi yang lain ya. Kalau candi Bajang Ratu, candi Brau, candi Wringin Lawang kan semuanya rata-rata di atas permukaan tanah. Sementara kalau candi di sini di bawah permukaan tanah. Jadi mungkin fungsinya agak beda dengan candi-candi yang lain. Kalau kita lihat dari bentuknya saja, di bawah permukaan tanah, kemudian didukung adanya banyak pancuran, ada air, otomatis kita mungkin bisa menyimpulkan kalau tempat ini mungkin sebuah kolam atau sebuah yang lain yang hubungannya dengan air. Tapi memang benar, candi ini sebenarnya adalah sebuah petirtaan suci atau sebuah pemandian suci. Ya, jadi ini diperkirakan dibangun abad 13 sampai 14, kurang lebih pada masa kejayaan kerajaan Majapahit. Tapi pada kenyataannya candi ini kok dinamakan Candi Tikus ya. Ini ada proses mengapa kok sampai disebut Candi Tikus padahal sebuah petirtaan atau sebuah pemandian. Ini pada tahun 1914 penduduk setempat, jadi lokasi Candi Tikus sendiri berada di Dusun Deno, Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, yang rata-rata penduduknya bermata pencarian bertani. Ketika pada tahun 1914 penduduk setempat ini mengalami gagal panen yang disebabkan oleh serangan hama tikus. Jadi tanaman mereka ludes habis dimakan tikus. Kemudian mereka bermusyawarah, tercapai mufakat akan diadakan pengejaran atau gropioan. Setiap pengejaran dilaksanakan, itu tikus-tikus yang masih hidup, yang berasal dari sawah-sawah itu ternyata larinya ke arah sini. Dulunya tempat ini belum seperti ini. Ini merupakan sebuah gundukan tanah berbatu. Sebagian sebelah timur ini bahkan merupakan pemakaman penduduk setempat atau bisa dibilang kuburan. Ketika dekat makam, penduduk mungkin pamali, tidak berani meneruskan penggropeoan tadi karena memang dekat makam kan ya, menghormati leluhur mereka. Nah, pada tahun yang sama, seorang bupati yang bernama RAA Kromojoyo Adinegoro sedang berpelesiran ke daerah-daerah kekuasaannya termasuk ke Dusun Deno ini. Ketika beliau di sini dilapori penduduk bahwa di dekat makam, gundukan dekat makam itu ada merupakan sarang tikus yang menjadi penyebab kegagalan panen para penduduk. Karena ada yang bertanggung jawab atas instruksi para Pak Bupati, akhirnya gundukan tadi dibongkar oleh penduduk karena atas petunjuk, atas suruh Pak Bupati. Nah, dalam pembongkaran itu secara tidak sengaja salah satu penduduk menemukan sebuah struktur bangunan atau bisa dibilang tatanan bata yang melebar. Kemudian temuan tadi dilaporkan kembali ke Bapak Bupati. Ternyata secara kebetulan Pak Bupatinya pun gemar dengan benda-benda yang bersifat kegunaan. Akhirnya beliau, karena pada masa itu masih masa kolonial Belanda, Pak Bupati kerjasama dengan Belanda mengekskavasi, menampakkan temuan penduduk tadi setahap demi setahap sampai akhirnya nampak secara keseluruhan. Dan memang benar, ternyata bangunan tadi merambat ke arah makam. Otomatis makam-makam yang ada dipindahkan ke tempat yang baru.
Nah, pada tahun 1916 inilah kemungkinan pemberian nama candi ini, karena memang pada saat itu tidak ada tetenger atau bisa dibilang condro kumulonnya, sehingga dikaitkan dengan hewan sebagai juru penunjuknya adalah hewan tikus, kemudian tempat sini adalah sarang tikus, makanya temuan tadi dinamakan candi tikus. Nah, dalam perkembangannya ini sudah dirangkul oleh pemerintah, kemudian para arkeolog turun tangan. Para arkeolog menyimpulkan kalau tempat ini lebih condong ke arah sebuah petirtaan suci atau sebuah pemandian suci. Ada dua yang menjadi dasar oleh para arkeolog. Yang pertama adalah ternyata arsitektur Candi Tikus ini merupakan replika atau tiruan Gunung Mahameru yang ada di India sana. Jadi sebuah menara induk dikelilingi oleh banyak menara lainnya ini. Mungkin di Gunung Mahameru sendiri seperti ini. Ini yang kedua, jalatwara atau pancuran yang terdapat di Candi Tikus ini yang jumlahnya sekitar 46 buah. Yang kecil-kecil itu. Betul, ini kelihatan dikit-dikit ini. Cuma sekarang tinggal 17 buah, yang lain ada di museum. Ini bentuknya ada dua macam, berbentuk kuncup bunga padma seperti yang itu kalau bunga padma, sementara ini adalah kepala makara. Dua benda ini adalah benda yang dikeramatkan oleh pemeluk agama Hindu. Nah, dari dua dasar ini para arkeolog, para ahli lebih menyimpulkan kalau tempat ini merupakan sebuah pemandian suci. Ya memang sebenarnya sebelumnya ada dua kemungkinan, mungkin sebuah pengairan, tapi ketika ada dasar yang menjadi dasar, dua dasar ini lebih condong para ahli menyimpulkan kalau tempat ini sebuah pemandian suci. Ini ada mitosnya. Candi Tikus ini diawali dari latar belakang proses penemuan candi. Para penduduk, terutama para petani, kalau tanamannya itu misalnya diserang hama tikus atau jaga-jaga jangan sampai diserang hama tikus, mereka percaya kalau air Candi Tikus dan sebagian benda di Candi Tikus ini bisa berupa tanah atau yang lainnya, ini bisa digunakan sebagai tolak hama tikus. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan dulunya merupakan sebuah pemandian suci yang mungkin digunakan raja dan keluarga raja sebelum melaksanakan upacara adat keagamaan. Dulunya mungkin bertaburkan bunga, doa, dan segala macam, sehingga sebagian orang percaya dengan kesucian air di Candi Tikus ini. Sebagian percaya kalau air Candi Tikus ini bisa digunakan sebagai sarana untuk awet muda dengan cara mengambil airnya dengan membasuh muka ataupun digunakan mandi di rumah. Ya, itu mitos yang ada, dua mitos yang mungkin ada di Candi Tikus ini. Mungkin ada ritual-ritual yang dilakukan masyarakat di sini. Kalau ritualnya mungkin tergantung bulan ya. Kalau misalnya bulan Suro itu masyarakat setempat masih menghormati, kalau di sini ini masih menurut mereka masih leluhur mereka. Karena memang dulunya di sini kan makam juga gitu. Jadi malah ketika Suro ataupun mungkin kalau malah sebelum hari raya itu orang-orang di sama dengan desa yang lain itu loh, namanya apa itu juga mereka bukan ruah desa. Oh iya, ruah desa, mereka juga ke sini dengan membawa sedikit makanan sebagai wujud syukur mereka supaya mereka terhindar dari bala dan musibah. Mereka rasa kurang di tempat ini. Oh iya. Oke, cukup. Sudah cukup. Terima kasih, Pak. Salah satu kepercayaan sebagian orang. Mitos sebagian orang percaya bahwa mencuci muka atau mandi menggunakan air dari candi tersebut itu bisa membuat kita tetap awet muda. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang dibangun di abad ke-13 oleh Raden Wijaya. Selain kerajaan Hindu-Buddha terakhir, Majapahit merupakan kerajaan Hindu terbesar yang luas wilayahnya mencakup Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai beberapa pulau di Filipina. Oleh karena itu, banyak sekali peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit yang tersebar di Jawa, khususnya di daerah Jawa Timur, yaitu Trowulan. Di sana banyak ditemukan candi-candi, salah satunya Candi Tikus. Candi Tikus ditemukan pada tahun 1913 di bawah perintah Raden Kromojoyo Adinegoro. Hal ini dikarenakan pada saat itu warga terganggu oleh banyaknya hama tikus yang merusak pertanian, sehingga hasil tani mereka menurun.
Kemudian turunlah perintah untuk mengusir hama tikus. Pada saat pengejaran, warga desa melihat tikus-tikus tersebut masuk pada lubang di dalam gundukan tanah. Karena ingin memberantas semua tikus, akhirnya Raden Kromojoyo memerintahkan agar gundukan tersebut juga dibongkar. Dan kemudian ditemukan sebuah candi yang akhirnya oleh warga sekitar dinamakan dengan Candi Tikus. Candi Tikus ditemukan di Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Dan saat ini candi tersebut dijadikan destinasi wisata sejarah oleh masyarakat sekitar. Sekian hasil pemaparan mengenai Candi Tikus yang kita dapatkan dari hasil observasi.